Terima kasih pemirsa, Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring. Nah pemirsa, semoga tadi ya di segmen sebelumnya sudah diceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana kemudian ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh seorang Ricky Perdana, sampai kemudian juga mungkin kita tahu ya dan sudah menyaksikan gitu seringkali ketika banyak stasiun TV yang mengundang untuk melihat kisahnya, bagaimana penantiannya, yang ini benar-benar kayak sebuah mukjizat. Masya Allah, luar biasa ya, ini hadiah banget ya, kayak hadiah yang tidak diduga-duga tapi ternyata ini diusahakan. Jadi kalau seringkali kita melihat seseorang mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa kemudian kita menjadi iri karena itu, kita lupa melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, apa yang dilakukan oleh dia sehingga bisa sampai pada titik tertentu. Nah sekarang aku mengajak pemirsa untuk melihat sebenarnya ada sesuatu yang diupayakan untuk menggapai sebuah cita-cita seperti yang dilakukan Bang Ricky ini ketika kita tahu setiap manusia tidak ada yang pernah jalannya selalu lulus begitu saja begitu ya, tapi banyak sekali hambatan. Yang terberat salah satunya adalah kehilangan orang yang paling dicintainya. Nah Bang Ricky boleh bercerita bagaimana Bang Ricky bisa bangkit lagi, mungkin sepenggal kisah dulu deh, saat itu rasa yang dirasakan oleh Bang Ricky sendiri seperti apa? Ya, ini apa ya, yang namanya anak pasti akan sayang sama yang namanya orang tua. Terutama mungkin yang tiap hari selalu, ya kalau dalam Ricky ya gitu, pribadinya Ricky, so ibu tuh udah nggak bisa tempatnya tuh digantiin. Apapun, permasalahan apapun, cerita apapun, kita pasti suarain sama ibu. Betul. Nah, tapi kalau sama Ape, kalau Ape itu panggilan saya untuk papa gitu, itu dia tuh kayak matahari, maksudnya center yang menyinari, yang memberitahu tempat-tempat kira-kira, misalnya Ape, kalau misalnya Ricky mau begini, bagusnya gimana ya? Nah itu mungkin sama bapak gitu yang lebih tepatnya. Tapi kalau sama ibu tuh kita lagi ada masalah, lagi sedih, lagi ini, nah ibu tuh yang menguatkan kita gitu. Tapi kalau bapak tuh orangnya udah tek 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 seperti itu. Jadi kalau stepnya tuh dia yang ngasih tahu begini dulu misalnya, nanti begini, nanti begini, nanti begini, begini kayak gitu. Seperti jadi dia pembawa yang mungkin peta ya sebenarnya, ngarahin. kayak ngasih peta untuk kita yang baru mau melakukan sebuah perjalanan gitu. Ini Betul. petanya, ini maps-nya gitu ya. Betul. Ya pertama kali, gak usah jauh-jauh lah. Waktu pertama kali Ricky itu izin untuk ke Jakarta dari Bandung untuk menjadi pertama kali itu dipanggil sama salah satu PH untuk menjadi seorang pemain sinetron, Irma. Baik. Kan ngomong pertama kalau Ricky sih ngomongnya sama Mem pertama, sama ibu gitu kan. Kata Mem, ya udah kamu berangkat aja tapi izin dulu sama papa kamu. Nah, kalau Mem udah kasih izin, paling nggak 75% tuh udah dikasih ya? lampu hijau. Tinggal meyakinkan ini sama bapak kan gitu. Nah, Ape gitu. Ngomonglah sama APP, Ale izin ke Jakarta ya gitu. Ricky izin ke Jakarta karena ada panggilan untuk jadi pemain sinetron waktu itu kan di sini. Itu bokap tuh Ape tuh kaget gitu. Gimana ceritanya kamu jadi pemain sinetron, dia bilang gitu. Tapi saat itu emang kayak gak pernah dicita-citakan ya. Sebenarnya waktu itu kan kayak Bang Ricky sekolah biasa kayak anak-anak yang lainnya gitu ya. Jadi emang karena dari dulu tuh cita-citanya tuh pengen jadi tentara, Irma. Udah ikut tes segala macam, gagal, akhirnya kan pulang lagi bingung gitu. Ini gimana ya? Karena cita-cita dari awal tuh memang pengen jadi tentara gitu. Gagal. Iya. Terus ngomong sama APP, kalau gagal tentara gini gimana? Ya udah, kalau pengen kuliah katanya harus ngambil teknik biar jadi insinyur, bisa jadi kepala tuh. Karena dulunya bosnya AP itu dari insinyur gitu, Irma. Ini tanpa mendeskripsikan status ini lain enggak ya gitu. Maksudnya intinya orang tua tuh berpikir bahwa kalau mau jadi insinyur tuh katanya bisa jadi kepala tuh, dia bilang gitu. Coba deh, Ricky ngambil kuliah waktu itu salah satu di Bandung, teknik industri. Beres. Nah, selama tingkat 1, Irma, yang namanya anak itu tahu kemampuan orang tua ya soal finansial gitu ya. Jadi begitu kita minta uang, bayaran segala macam, ternyata AP bilang lagi nggak ada uang. Sedangkan di situ Ricky harus bayar karena kalau nggak Ricky nggak bisa ikut UTS. Waktu itu namanya ujian tengah semester, mid semester lah kalau bahasa itunya gitu. Itu bingung itu, Irma. Nah, cuman dia bilang ada uang tapi nanti coba kamu ngadep sama yang namanya PD1, pembantu dekan 1 waktu itu untuk bagian kemahasiswaan. Aku ngadep, Irma, bahwa aku belum siap bayar untuk itu kan. Tapi ternyata di situ dibilangnya apa?
jangan-jangan uangnya kamu pakai ya, kamu ngerokok ya, kamu narkoba lah segala macam. Dia ngeliat tampang aku Irma, dibilangnya aku yang suka begitu gitu. Mungkin kamu bandel waktu itu Bang? Hah? Bandel banget, banyak kasus mungkin saat itu. Enggak ada sama sekali. Aku tuh ketua angkatan Irma. Ya di mahasiswa tuh aku tuh yang pemimpin satu angkatan aku tuh aku juga aktif di senat gitu segala macam tuh aktif. Cuman mungkin karena lihat tampangnya kali, tampang orang-orang yang sangar kali, makanya perannya juga antagonis kali Maya dapatnya gitu ya. Jadi kalau kenal Bang Ricky taunya cuma antagonis doang. Iya, jadi dikiranya aku tuh pakai uang itu tuh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, istilahnya uang itu. Akhirnya dibilang, ya udah katanya, kalau kamu emang orang tua kamu nggak punya uang, kamu minta surat keterangan dari RT RW setempat, keterangan tidak mampu. Itu gimana coba Irma, yang mata kita diomongin begitu tuh, aku ya udahlah, bayar, ya udah deh Bu kalau gitu, saya coba. Nah karena ngomong sama Api nggak ada uang tadi, ya mau nggak mau tak saya harus muter gitu Irma. Nah makanya saya kerjalah jadi SPB, terus jaga pameran gitu, terus TL tim leadernya kalau ada acara pameran seperti itu, Aster juga, pokoknya pagar bagus, terus jaga makanan di wedding catering gitu. Jadi kalau ada stand-stand stall makanan gitu, aku tuh yang jaga itu. Kalau enggak yang di tengah buffet, nasi habis, kentang habis gitu-gitu. Itu kerjaan aku itu Irma gitu. Itu berangkat dari saat itu merasa sulit lah, artinya ada kesulitan finansial saat itu kemudian jadi kreatif ya. Lalu betul, nah karena begitu ketemulah sama perempuan-perempuan yang cantik-cantik yang jadi pagar bagus, yang jadi SPG gitu kan. Nah mereka yang memberitahu, waktu itu jabatanku udah naik jadi TL namanya, tim leader, pemimpin mereka. Bang izin, saya boleh nggak katanya ada casting apaan, dibilang gitu, sinetron. Oh kapan? Oh hari ini, nggak bisa kalau sekarang, aku bilang gitu. Ada break maghrib jam 6 sampai jam 7, kalau mau nanti gua anterin. Ternyata mereka tuh berempat itu Irma, cewek-cewek yang jaga itu. Akhirnya aku nganterin lah mereka, karena waktu itu aku dapat fasilitas mobil kantor, mobil yang ada brand-brand, mobil yang ada brand-brand gitulah gitu. Nah udah, casting lah. Ternyata mereka casting, nah aku tuh nunggu di bawah. Begitu lagi nunggu di bawah, orang castingnya kebetulan pas habis sholat tuh ngeliat, ngobrol. Mas ngapain sini? Aku bilang, saya lagi nganterin teman tuh. Oh yang tadi ya, 4 orang ya? Iya. Kenapa nggak ikut casting aja? Demi Allah, dipikir casting tuh bayar gitu. Bilang, saya nggak punya uang. Ketawa dia. Enggak, ini gratis kok, cuman foto doang. Tapi saya nggak punya foto. Ya udah naik aja dulu, daripada di sini ngapain? Naiklah Irma gitu. Dan ternyata yang ngetes saya tuh dia. Wah, mungkin dia melihat ketulusan kamu banget ya, kepolosan kamu juga. Pokoknya intinya memang ya balik-balik rezeki ya gitu. Nah singkat cerita, casting keterimalah. Nah itulah ngadep sama Ape. Nah Ape tuh, Ape kapan kamu casting? Emang bisa acting kamu? Emang ini nih keluarga kita tuh nggak ada katanya dari pemain atau apa. Keluarga kita tuh pedagang, polisi, tentara, sama pegawai bank, nggak ada kata cerita itu. Cuman aku bilang gini Pe. Memang ini nggak tahu dipanggil, aku coba dulu ya, aku minta waktu 6 bulan kalau nggak ada hasil apa-apa, aku akan balik lagi ke Bandung untuk kerja. Kebetulan waktu itu Irma, Ricky sudah skripsi kuliah gitu kan, kayak gitu. Jadi memang Allah tuh ngasih waktu yang tepat lah. Jadi akunya santai, waktunya masih ada. Nah begitu ke Jakarta, balik lagi, keterima, bahwa Ricky keterima casting dan di kontrak. Nah, Ricky langsung waktu itu sidang untuk kelulusan kuliah. Jadi memang semuanya sudah Allah yang ngatur tuh di saat waktu yang terbaik ya gitu. Jadi nah begitu udah lulus wisuda segala macam, berangkatlah. Ya itu tadi pesan dari Ape ya, cuma minta satu, kamu jangan pernah merokok, jangan pernah istilahnya minum-minum yang itu, dan aku tahu banget katanya pergaulannya seperti apa. Kalau kamu seperti itu, mendingan kamu pulang, nggak usah ke Jakarta. Ya memang basically nggak suka merokok Irma, emang nggak suka tempat clubbing gitu atau jadi minum, apalagi sebenarnya urusan itu ya. Jadi memang aku selalu tepatin janji aku gitu. Nah waktu dulu yang namanya anak dengan ekonomi yang cukup gitu ya, ekonomi bisa dibilang dapat duitnya juga pas-pasan dari Ape, akhirnya kan berpikir sekarang udah bisa cari duit. Nah dulu gimana caranya
di Jakarta itu punya kendaraan karena dulu tuh naik angkot, naik mobil gitu kan, naik umum gitu. Nah, coba gimana caranya aku syuting bisa beli motor. Udah tuh bisa beli motor, bisa beli mobil, dan lain sebagainya udah sampai hari ini lah dan ya. sebagainya gitu. Nah, dulu tuh cuma berpikir gimana caranya ngejar dunia gitu Irma gitu. Sampai lupa bahwa ternyata di situ tuh ada orang tua. Jadi kalau saya tuh pulang pikir kalau bawa uang aja orang tua tuh seneng. Nah, ternyata apa itu enggak. Aku tuh nggak butuh uang kamu. Aku tuh butuh anak. Aku tuh butuh kamu. Kamu tuh anak aku. Itu di saat itulah Irma, aku tuh kayak merasa kok orang tua gini ya gitu. Awalnya kok orang tua gini, orang anaknya lagi kerja kok disuruh pulang, gimana sih? Udah tahu mau buat ini nih, sempat ada perasaan apa istilahnya nggak terima gitu seperti itu. Nah, gara-garanya ada satu sahabat teman kita lah, mungkin semuanya pada tahu, kaya, sukses segala macam, meninggal. Nah, begitu meninggal, ngelihat yang namanya dia meninggal gitu Irma, kaget, yang apartemennya, yang rumahnya, yang mobilnya, yang segala macam barang-barang brandednya dia ternyata nggak dibawa meninggal. Itu tuh aku sampai asli di situ kayaknya, ternyata bener ya selama ini yang dikejar tuh bukan ini. Nah gitu. Nah begitu almarhum sakit, Ape sakit, itu aku langsung mutusin untuk di Bandung aja gitu Irma. Aku pengen temenin dia karena aku percaya rezeki itu sudah ada Allah yang ngatur. Jadi waktu itu aku bener-bener nggak kerja, fokus untuk jagain dia dari bulan 5 tahun 2017 sampai dia meninggal itu di Oktober 2017 gitu Irma. Jadi emang kayak pukulan gitu, tapi aku udah siap. Kenapa siapnya? Karena aku ngelihat bagaimana dari badannya yang sehat, mulai kurus sampai tinggal, mohon maaf, jarum suntik untuk infus itu nggak bisa lagi untuk masuk ke tubuhnya. Aku tuh udah pernah tahu banget yang namanya orang-orang yang pernah terkena yang namanya cancer gitu ya. Jadi endingnya tuh perutnya membesar. Nih itu aku tuh tiap hari tuh takut banget kalau sampai perut almarhum Ape itu besar gitu. Nah pada waktu itu tuh inget banget gitu, hari Sabtu jam 7 pagi ada aku yang jaga malam itu, ini kenapa perut Ape itu besar? Itu Irma, aku ke rumah sakit, mau ke rumah sakit itu aku tuh apa ya, mikirnya cuman ini aku nangis dulu gitu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, cuman aku bisa bilang ya Allah itu ya doa lah gitu. Karena sebenarnya dari seminggu sebelum dia meninggal tuh kita tuh harus berusaha untuk menyiapkan mental bahwa Ape bakal pergi nih gitu. Jadi kayak memang sebenarnya udah ada rasa juga ya. Iya, namanya anak tuh pasti punya feeling lah ketika orang tua tuh lagi ada keadaan yang tidak baik, apalagi dokternya udah ngomong nih keadaannya tambah ini Mas Riki gitu. Dia kan dokternya pasti cerita sama kita ke anak gitu, bukan ke ibu, ke mem atau ke siapapun. Jadi cuman ke kita. Jadi kita tuh ya kita terutama Kakak Riki tuh ngomong kayaknya gini. Ya kita dari situ tuh kita ya namanya juga kematian itu pasti akan datang, emang kita harus mempersiapkan gitu. Termasuk kita juga gitu. Jadi buat apa ya, buat menyikapinya ya itulah saya agak kepukul ketika benar-benar ya waktu beliau meninggal aku berusaha untuk kuat gitu ya, karena udah ini gitu, insya Allah kuat gitu. Tapi ketika yang namanya merasakan terjadi lagi langsung jalan, lihat orang-orang lagi sama bapaknya, atau lihat bapak lagi ada temen yang lagi makan sama bapaknya gitu, atau ada teman curhat sama bapaknya itu kayaknya aduh aku merasa kehilangan banget gitu Irma gitu. Tapi sebagai anak aku cuma bilang sama Ape ya aku selalu akan jadi anak yang selalu mendoakan gitu, karena amalan yang mungkin investasi yang beliau titipkan kepada kita di dunia yaitu anak yang soleh, anak yang soleha, ilmu yang bermanfaat sama ya amal jariah. Nah itu yang mungkin yang bisa kita lakukan selaku anak untuk memperpanjang kebaikan, dan mudah-mudahan sih sekali lagi kebaikannya atau yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal ibadah buat almarhum. Karena lagi-lagi semuanya kita hanya bisa berusaha dan Allah yang menilai ketulusan hati seorang manusia. Kita masih akan lanjutkan lagi pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di PTV Show.